Nomor 3. Anjuran untuk ikhlas kepada Allah. Karena Nabi SAW mengelompokkan manusia menjadi 2 kelompok. Pertama, orang yang menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat dengan amalnya. Kedua, sebaliknya. Dan kelompok inilah yang dianjurkan untuk ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu harus diperhatikan dan harus dianjurkan karena ia adalah inti yang paling utama dan penting yang menjadi tujuan diciptakannya manusia. Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di poin yang ketiga ini adalah anjuran untuk ikhlas kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW mengelompokkan manusia menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama memang orang-orang yang menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat dengan amalnya tuh. Itu orang-orang yang sudah jelas ikhlas. Dan kedua, sebaliknya, orang yang tidak menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat dengan amalnya. Dan kelompok ini yang dianjurkan untuk ikhlas kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu di kelompok yang pertama atau kita ada di kelompok yang kedua? Kalau kita di kelompok kedua, rubah. Mulai sekarang kita harus mengikhlaskan setiap ibadah kita kepada Allah. Dan ikhlas ini harus diperhatikan dan harus dianjurkan karena ia adalah inti yang paling utama dan penting yang menjadi tujuan diciptakannya manusia. Seperti yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala, surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Tuh. Mereka menyembahku tuh berarti mengharapkan siapa? Wajah Allah tuh. Mengharapkan wajah Allah. Dan syarat diterimanya amal, ikhlas itu yang nomor 1. Dengan syarat yang nomor 2, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kita diperintahkan untuk wajib berhati-hati terhadap riya, teman-teman. Riya itu artinya ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dilihat manusia. Sum'ah ingin didengar. Kebaikan-kebaikan kita harapkan didengar oleh orang lain. Atau beramal kepada beramal karena disebabkan karena berharap pujian orang lain. Ya kan? Maka itu akan menghapus amal soleh kita, teman-teman. Ketika kita beramal mengharapkan pujian manusia, ingin didengar manusia. Atau kita beramal karena memang tujuannya dunia. Itu juga nggak boleh. Contoh nih, sekarang lagi banyak. Ada orang pengen jual handphone. Disolawatin aja bro, handphonenya biar cepet laku. Atau misalnya rumahnya, disolawatin aja. Berarti itu kan amalan akhirat digunakan untuk tujuan dunia. Lagi mau ngelamar kerja, amplop coklatnya disolawatin aja bro, biar nanti diterima sama perusahaan bonafit itu. Itu berarti apa? Menggunakan amalan akhirat untuk tujuan dunia. Nggak boleh tuh. Menghapus amal soleh. Dan sholawat itu mulia loh teman-teman. Kenapa digunakan untuk perihal dunia? Tidak ada satu hadis pun atau ayat yang menjelaskan kemuliaan dunia. Nggak ada. Dunia dihina. Seperti bangkai kambing yang cacat telinganya. Hanya tempat transit. Tidak ada suatu kemuliaan di dunia. Karena manusia, karena seorang muslim, seorang mukmin, dunia itu penjaranya. Dia harus menahan syahwatnya, dia harus mengerjakan ibadah, dia harus melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya. Makanya dunia itu menjadi penjara. Jadi kalau di dunia rasanya, gue bebas ngapain aja, mau traveling bebas, mau ini.
bukan penjara tuh. Penjara tuh tertekan, tertahan. Semua syahwat ditahan. Mau tidur lama nggak bisa, bangun karena mesti tahajud gitu. Mau makan nggak bisa karena dia merutinkan puasa sunnah. Baik itu puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid atau bahkan puasa Daud. Tertahan semua itu syahwat. Ketika kita, wah bebas, mau punya duit, ini bebas, ini itu bukan penjara tuh. Karena penjara nggak bakal kayak gitu. Ya kan? Biasanya kita memahami bahwa ria itu terjadi di dalam suatu amalan. Tapi ternyata ria itu juga terjadi ketika meninggalkan suatu amalan, teman-teman. Jadi ketika kita meninggalkan suatu amalan, itu bisa menjadi ria juga. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarku amali ajalin nasi ria, wal amalu min ajalin nasi syirk, wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan amalan karena manusia adalah ria, sedangkan beramal karena manusia adalah syirik. Adapun ikhlas itu adalah Allah mencukupkanmu dari kedua perbuatan tersebut. Apa sih maksudnya? Kok bisa meninggalkan amalan itu menjadi ria? Makna dari ucapan Al-Fudail rahimahullah di atas adalah bahwa siapa yang bertekad kuat untuk suatu ibadah, lalu meninggalkan ibadah tersebut, lantaran khawatir dilihat oleh manusia, maka ia telah berbuat ria. Nih contohnya, udah biasa nih sedekah, diam-diam sedekahnya. Suatu saat Pak RT lewat nih pas kita lagi mau masukin di kotak amal. Kita mikir, oh jangan deh, tadi lihat Pak RT, nanti ini jadi pamer, nanti ini. Nah, udah ria tuh. Yang benar gimana? Tetap dikerjain dan berharap wajah Allah, berharap ikhlas. Itu ujian buat kita tuh teman-teman tuh. Jangan sampai, wah ada Pak RT, anak biasa sembunyi-sembunyi, gak usah deh yang ini deh. Yes, duit kita aman hari ini. Jadi gitu. Itu yang pertama. Karena ia meninggalkan ibadah tersebut karena manusia. Karena dia meninggalkan sedekah rutinnya itu karena manusia, karena Pak RT. Gak boleh kita kayak gitu. Iya kan? Adapun sekiranya ia meninggalkan ibadah karena ia dapat mengerjakannya sholatnya sendirian gitu, maka perbuatan ini disukai, kecuali jika ibadah tersebut sifatnya wajib, atau zakat yang wajib, atau seorang alim yang dijadikan panutan. Maka menampakkan ibadah pada saat itu merupakan perkara yang paling utama, teman-teman. Jadi ketika, gimana tuh solusinya kalau misalnya lagi mau sedekah, Pak RT-nya lewat? Ya tunggu Pak RT-nya lewat dulu, udah pergi, baru kita masukin, itu lebih disukai. Ya kan? Itu lebih disukai teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, kita balik lagi ke definisi niat. Niat tadi, secara bahasa itu artinya maksud. Jadi maksud itu sebagai pembeda ibadah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Jadi ketika kita berniat, lalu kita menjadikan, Anda berniat sholat, misalnya gini, mau sholat subuh. Antara sholat qobliyah subuh sama sholat subuh kan sama-sama 2 rakaat. Yang bedain apa? Niatnya. Niatnya di awal dilakukan secara sadar, ya kan? Dalam hati, ya bukan niat di luar, karena amalan hati, udah paham ya amalan hati. Itu yang membedakan tuh antara qobliyah subuh sama sholat subuh sendiri. Lalu juga yang membedakan ibadah dan kebiasaan adalah mandi. Yang membedakan antara mandi junub untuk bersuci dari hadas besar dan dengan mandi biasa yang cuma menghilangkan aroma kurang menyenangkan, ya kan? Atau mengembalikan kesegaran. Itu yang membedakan tuh antara ibadah dan kebiasaan. Jadi kalau ketika sesuatu amalan kita niatkan kebaikan, maka dia akan
mendapatkan kebaikan. Tapi ketika suatu niat tujuannya buruk, maka niatnya buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan atau terhalang dari kebaikan. Dan pahala seseorang tergantung pada niatnya ya. Itu dipahami tuh. Seperti tadi, ketika suatu kebiasaan, ya tentu kita nggak dapat pahala. Tapi ketika kita niatkan untuk menguatkan ibadah, untuk membedakan antara ibadah sama kebiasaan, tentu kita jadi dapatkan pahala. Niat dilakukan secara sadar di dalam hati. Dan ini dalam perkara ketaatan ya teman-teman ya. Jadi nggak ada orang niat berbuat buruk itu diperintahkan, oh kita kan diperintahkan niat nih, ayo kita mau berbuat buruk nih kita niatin. Enggak, ini perkara ketaatan semua nih, perkara ibadah yang kita bahas. Dan salah satu poin penting buat malam ini juga, niat tidak menghalalkan cara. Atau baiknya tujuan tidak menghalalkan cara. Apa sih maksudnya? Jadi, walaupun niat kita baik, tapi kalau caranya buruk, ya, nggak dapat pahala tuh. Malah bisa dosa. Contohnya gini, nih lagi zamannya COVID seperti ini, ya alhamdulillah banyak orang yang bantu. Ada bansos lah dari pemerintah, ya, bantuan sosial. Nah, bagi orang-orang yang punya jabatan, ada amanah tuh. Misalnya Pak RT, dia tinggal di daerah warga yang kurang mampu misalnya. Dia dapat tuh paketan bansos dari kelurahan. Misalnya contohnya ada 100 paket donasi untuk warga sekitar. Dijejerin tuh di rumahnya Pak RT karena turun dari truk rumah Pak RT yang paling depan. Niatnya Pak RT, wah, anak istri aneh gimana nih ke depannya nih kalau aneh nggak amanin. Kalau aneh nggak amanin paket donasi ini, dibuka dia sama dia satu, set, oh dilihat Indomie 3 bungkus, gula pasir setengah kilo 2, ya kan? Mulai nih mikir nih, wah niat anak kan baik, mau ngasih makan anak istri aneh. Bolehlah nih 100 paket anak kurangin Indominya masing-masing 2. 100 paket dikurangin 2, udah 200 tuh. Bisa dijual lagi sama dia. Belum gulanya dia sisihkan, belum minyaknya. Akhirnya apa? Kerja bakti lah Pak RT malam itu. Dia menyisihkan semua, yang sisanya dikeluarin. Jadi 100 paket yang udah didiskon nih sama Pak RT. Ini nggak tahu nih Pak RT di negeri antah berantah nih. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada Pak RT yang kayak gini. Terus apa yang terjadi? Mulailah besoknya membagikan ke warga setempat. Bu, ini ya Bu ya. Sedikit nih Bu ya, maafin ya, sedikit nih dari pemerintah nih. Dalam hati dia gini. Iya, sedikit buat lo, banyak buat gua nih, katanya si Pak RT. Niatnya baik dia. Caranya salah. Kira-kira dia dapat kebaikan nggak? Enggak. Begitu juga orang-orang yang korupsi. Biar bisa umroh sekeluarga besar. Niatnya mau ibadah tuh. Tapi apa yang dikerjakan caranya, tujuannya? Caranya tuh buruk. Berdosa dia. Jadi niat tidak menghalalkan cara. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi penting banget. Kalau kita dari awal udah niat yang baik, niat ibadah, dan caranya juga yang benar sesuai tuntunan, sesuai syariat. Nggak boleh niatnya benar, caranya salah. Nggak boleh niatnya salah, caranya benar. Itu juga nggak boleh. Bahkan dua-duanya niatnya salah, caranya salah. Kelar udah. Gitu. Jadi kalau misalnya penting nih bab niatnya. Karena setiap amal ibadah pasti kita kerjakan dengan niat. Hijrah termasuk amal soleh, karena ia diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan setiap perbuatan yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka perbuatan tersebut termasuk amal soleh. Karena Anda berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah
itu merupakan ibadah. Baik. Poin yang terakhir, mungkin untuk malam ini kita selesaikan yang hadis awal ini. Seperti dikatakan tadi, bahwa hijrah termasuk amal soleh. Karena dia diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan setiap perbuatan yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka perbuatan tersebut termasuk amal soleh. Karena Anda berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah merupakan ibadah. Kalau kita lihat dari matan hadis tadi, di mana bunyinya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Terkesan dua kalimat ini sama, padahal enggak, teman-teman. Dari segi balago, dari segi bahasa, di mana yang pertama diulangi hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sedangkan yang kedua disebutkan tuh dunia dan wanita fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Enggak disebutkan lagi, maka dia mendapatkan apa balasannya. Mengapa seperti itu? Karena itu merupakan penghinaan terhadap dunia, teman-teman. Ketika hijrah ke Allah dan Rasulnya dijawab dengan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, itu bentuk pemuliaan. Sedangkan ketika dunia nggak disebut lagi, itu cuma disebut sekali. Dari segi bahasa Arab itu tujuannya ada untuk menghinakan dunia itu dan tujuan selain Allahnya itu. Nah, apa sih hijrah itu? Kalau dari segi bahasa, hijrah itu meninggalkan. Jadi meninggalkan tempat yang nggak aman ke tempat yang aman. Atau dulu di zaman Nabi Muhammad SAW adalah ada hijrah dari Mekah ke Habasyah, ya kan, di Ethiopia. Atau hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah ke Madinah ditutup ketika ada peristiwa Fathu Mekah, ya. Jadi udah nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sih? Emang ada hijrah yang masih ada sampai sekarang? Ada, teman-teman. Hijrah yang berlaku hingga sekarang, hingga kiamat bahkan, hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam karena cinta Allah dan Rasulnya. Karena mau belajar agama. Karena mau menampakkan agamanya di dirinya. Ini adalah arti hijrah sesungguhnya. Arti hijrah menuju Allah dan Rasulnya secara hakiki, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tinggal di negeri di mana banyak orang kafir, di mana mau pakai jilbab susah, di mana nggak ada restoran di sini, bro, babi semua. Masjid tuh kayak 5 kilo dari sini. Atau ana punya jenggot, ana pakai jenggot lagi. Ana pelihara jenggot, diledekin nih sama teman-teman kantor. Ana tinggal di negeri barat nih. Kondisinya seperti itu misalnya. Maka diwajibkan dia untuk hijrah. Karena dia nggak bisa menampakkan agamanya. Dia tidak bisa mempraktekkan agamanya. Wajib hukumnya, teman-teman. Nggak ada alasan. Tapi gajinya gede. Itu kan dunia berarti tujuannya. Berarti dia hijrah ke situ buat cari dunia. Padahal hijrah yang paling mulia di dunia ini adalah hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Oke, bro. Oh, gajinya gede ya situ. Iya, ini kan negeri Eropa kata dia gitu. Oh gitu. Terus bisa ini baca Quran gimana? Belum bisa sih. Masih Iqra 2. Teman-teman, kita nanti di akhirat nggak ditanya tuh. Berapa gaji kita di dunia nggak ditanya. Ditanya, apakah Al-Quran sudah menjadi petunjuk buat kita? Apakah kita dekat dengan Allah dan Rasulnya? Itu yang ditanya. Lalu bagaimana kita mau paham agama kalau baca Quran aja nggak bisa? Masih patah-patah. Sulit, teman-teman. Maka hijrahnya itu menjadi wajib.
Tapi jika misalnya ada orang nih ya, wah, ana mau ke Arab, weh keren, mau hijrah bro, iya ana hijrah, mau ngapain? Mau jadi TKI lah, kan di sana bayarannya real. Iyalah, negeri Arab ya real, Indonesia ya rupiah, masa mau di sana bayar rupiah juga? Mau jadi TKW, kan bayarannya gede. Mau buka bisnis, apa kalau dari sini ya? Mau jualan jilbab dari Indonesia. Atau, wah, orang dari negeri Timur Tengah mau ke Indonesia, ngapain? Anda mau nikah sama orang Indonesia. Katanya pinter masak semua, cantik-cantik katanya gitu. Nah, dua orang ini yang pertama pergi ke Arab, negeri Islam loh Arab, ya ke Arab Saudi. Lalu orang yang dari Eropa mau ke Indonesia karena cantik-cantik, ini negeri Islam juga. Apakah dia disebut hijrah? Dua orang itu bukan hijrah teman-teman. Itu bukan hijrah ke Allah dan Rasulnya. Karena tujuan yang pertama dia adalah untuk apa? Untuk dunia, cari materi. Dan dia adalah seorang pengusaha. Sedangkan orang yang kedua, ya orang yang jomblo nyari istri. Seorang yang mau melamar wanita. Dua orang itu. Bukan orang yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika tujuan pertamanya hijrah kepada Allah, lalu ada bonusnya dapat apa ya? Dapat istri di Indonesia, ya Masya Allah. Ya kan? Tapi tujuan awal tuh harus mengharapkan wajah Allah tuh. Nanti kalau tiba-tiba di sini nikah apa ya, alhamdulillah malah, ya kan? Dan hijrah ini akan tetap berlaku selama musuh-musuh Islam diperangi, teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk malam ini ya, setiap orang akan dapat pahala atau dosa atau terhalang dari kebaikan tergantung dari niatnya. Jadi niat ini nentuin banget. Jangan sampai kita salah niat. Pasang niat terus. Jangan pernah lupa. Anda mau ini niat ini, Anda mau ini niat ini, Anda mau ini niat ini. Mau ke Indomaret, ngajak istri, niat tuh mau membahagiakan istri. Karena Allah perintahkan, Nabi Muhammad SAW contohkan, membahagiakan istri. Gitu. Mau beliin nasi goreng, mau beliin sate padang buat anaknya, niatin tuh. Karena suami harus memberikan nafkah. Ini perintah Allah, niatin. Sayang sama anak yatim, niatin tuh karena pengen mengharapkan wajah Allah. Bukan karena pengen dipuji tetangga, oh hebat ya, ada anak yatim di rumahnya. Enggak, lurusin niat. Bukan buat bangga-banggaan. Niat terus. Hari Jumat nih, Anda bisa berbagi, ada uang sedikit. Bagi ke siapa yang punya. Siapa yang perlu. Yang punya harus semangat nyari yang perlu. Jangan yang perlu sampai ngetokin rumah ke yang punya. Lurusin niatnya. Dan ketika niat kita mulai, wah kayaknya rancu nih, kayak tadi tuh Pak RT. Dia lewat, tunggu. Jangan sampai mau tahajud nulis di status. Mungkin sekarang zamannya di status IG ya, di story IG. Yes, jam 2 semalam bangun aneh sholat tahajud. 11 rakaat. Saya nulis gitu. Niatnya apa tuh kayak gitu kan? Bahaya. Dan kita suruh berhati-hati. Jadi kalau ketika niat kita ada kecenderungan apa ya, beralih dari mengharapkan wajah Allah ke menjadi mengharapkan pujian manusia, riset lagi tuh, pertimbangkan lagi apa yang kita mau perbuat. Rubah caranya menjadi lebih baik. Jadi setiap amal itu dihukumi mengikuti tujuannya. Bisa aja yang asalnya mubah tadi kayak makan, minum, tidur, yang tadinya ya boleh-boleh aja tapi nggak mengandung nilai pahala di dalamnya, menjadi sesuatu yang kita dapatkan pahala darinya ketika kita
terapkan niat, mengharapkan untuk memberikan kekuatan ketika ibadah. Maka akan dicatatkan kebaikan bagi kita. Dan percayalah teman-teman, manusia akan selalu digoda oleh syaitan. Yang syaitan akan selalu berusaha merusak keikhlasan amal-amal kita. Gak mau tuh syaitan. Kita baru belajar sedikit, gue udah baca kitab hadis arba'in loh, padahal baru pertemuan pertama. Tapi status WA-nya udah sampai di Surabaya. Rugi kita. Lurusin niat nih, kita belajar nih, terutama ya teman-teman ya, fardu ain nih, wajib nih belajar nih. Kita belajar ini lurusin niat. Kita belajar ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri dan diri orang-orang di lingkungan kita. Kalau kita belajar buat kelihatan pintar di muka orang-orang, buat bantah-bantahan, itu berarti kita niatnya nggak lurus. Niatnya tuh nggak mengharapkan wajah Allah. Akan terhalang kita dari kebaikan. Bahkan bisa berakibat dosa. Wah, Anda udah tahu nih. Wah, teman Anda nih. Bahkan kita menghukumi niat orang. Niat di dalam hati kita nggak tahu. Kita lihat ada orang lagi sedekah. Wah, niat dia mau pamer tuh sama gua tuh. Loh, apa urusannya? Bisa aja dia nggak tahu. Atau ada orang yang kita nggak tahu nih, udah aman nih, dia pergi haji, udah aman nih hajinya nih. Nggak taunya pas di sana udah diingetin sama Ustadz, jangan foto-foto ya, jangan dikirim ke Indonesia, jangan pamer lagi berdoa depan Ka'bah. Alhamdulillah udah sampai sini. Atau wah lagi jalan 1 kilo lagi Masjidil Haram. Udah aman tuh, nggak dikerjain waktu di sana nih, pas lagi umroh, pas pulang, lagi iseng-iseng scroll handphone, upload Facebook, upload Instagram, upload. Kelar udah tuh. Terhalang kita dari kebaikan. Kita udah umroh capek-capek, keluar uang, tenaga, berpisah dari keluarga. Amal soleh kita bisa rusak tuh teman-teman. Dan kita nggak mau seperti itu. Kita lurusin terus niat kita. Yang lagi masak, niatin tuh. Ngasih makan sesama muslim, ini. Apalagi istri masak buat suaminya. Oh, Masya Allah tuh. Niatnya biar nanti suami sama anak-anaknya kuat. Atau nyiapin bajunya. Itu amal soleh semua sih. Coba apa yang mubah ya contohnya. Olahraga nih. Anda tanya nih. Yang sepedaan. Niatnya apa? Kalau beli sepeda mahal, terus dipoles, terus dipakai sekali-sekali, wah, si itu lagi mau keluar rumah, lagi manasin mobil, gue lewat situ itu mau pamer tuh. Tapi kalau kita olahraga, ya beli asal bisa dipakai, terus niatnya emang biar kuat badannya, biar ibadahnya, biar nggak ngantuk gitu kalau sholat, atau kalau ngaji nggak capek. Itu jadi pahala tuh ininya, sepedaannya. Ya, semoga bisa di ini. Sedikit tambahan juga pembahasan. Nah, ada yang bertanya, mana sih yang lebih afdol, menuntut ilmu atau berjihad di jalan Allah? Ada pertanyaan seperti itu di kitab. Jawabannya, pasti ilmu memiliki keutamaan lebih tinggi dibandingkan jihad di jalan Allah. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu fardu ain. Yang kita kerjani wajib hukumnya teman-teman. Bagi setiap muslim. Dan ilmu ini semuanya perlu. Semuanya perlu ilmu. Sebelum beramal, perlu berilmu. Seperti teman-teman mau bawa mobil, perlu ilmu. Gimana caranya bawa mobil. Gak bisa langsung, nih kunci jalan gih. Enggak. Begitu juga amal. Mau sholat, harus tahu ilmunya tuh. Mau jihad, cara jihad juga harus tahu. Mau puasa, enggak, ya dulu pernah tahu, diajarin loh. Bisa jadi salah. Pelajari lagi, perbarui lagi, lihat lagi, perkuat lagi ilmunya. Gitu. Itu yang pertama. Dari segi pelaku, ya. Kalau seseorang itu pinter, maka dia lebih afdol menuntut ilmu. Karena nanti ilmunya bermanfaat buat orang lain.
Tapi jika seseorang yang kuat, yang memang jarang sakit, dia lebih afdol untuk berjihad di jalan Allah. Dan dari pertimbangan dari segi zaman, ketika di suatu masa lebih banyak ulama, maka jihad lebih afdol, lebih baik jihad. Karena ulama udah banyak. Tapi ketika hidup di suatu zaman di mana kesyirikan tersebar di mana-mana, di mana banyak amalan tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, lalu banyak perdebatan antara orang yang tidak berilmu, maka lebih afdol menuntut ilmu. Mungkin sekian untuk pembahasan malam ini. Ada pertanyaan, bagaimana dengan niat sholat untuk sunnah dan wajib? Apakah keduanya dalam hati, dan hukum sholat dengan menyebut nawaitu usolli hukumnya bagaimana? Baik. Bila kita bahas dari awal tadi pembahasan kita dapatkan bahwa niat merupakan amalan hati. Dan ketika sesuatu diamalkan dalam hati, maka dia akan selalu ada di hati. Dan tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau melakukan sholat dengan menyebutkan niat di luar hati, ya, dengan melisankan. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baiknya tuntunan yang wajib kita contoh adalah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya seperti tadi contoh ketika sholat sunnah qobliyah dan sholat subuh, yang pertama sunnah, yang kedua adalah wajib, niatnya ya dalam hati. Kita lakukan secara sadar sebelum kita takbir. Itu niat kita dalam hati. Tapi ya niat aja gimana sih? Kalau niat kan nggak detail biasanya. Udah niat sholat subuh gitu. Pokoknya dalam hati. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jika ada salah, sepenuhnya kesalahan ana, yang mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.